Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang pengusaha rotan yang sukses. Usaha yang dijalaninya selama bertahun-tahun itu bangkrut dan habis karena lantaran perbuatan seorang karyawannya yang tidak bertanggung jawab. Apakah mereka tidak digaji? Bukan lantaran tidak digaji, tapi ada hal lain yang membuat dendam karyawannya itu. Mari kita simak kisahnya. Cerita ini terjadi di wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Di sana beberapa waktu lalu sempat gempar. Penduduk di pantai utara Jawa Barat itu gempar lantaran ada salah seorang warga di sana yang mengalami peristiwa sangat mistis. Selain aneh, peristiwa tersebut sangat menyedihkan sekaligus menyakitkan. Siapapun yang menyaksikannya pasti menitikkan air mata dan tak sanggup membayangkan betapa beratnya penderitaan yang dijalaninya. Seorang istri juragan rotan kedapatan mengalami penyakit yang susah untuk dideteksi secara medis. Dokter yang didatangkan bukan saja dari Cirebon, bahkan ada yang sengaja datang dari Bandung maupun Jakarta. Namun hasilnya sangat tidak memuaskan. Alat vital wanita parubaya itu tetap mengeluarkan nanah kental tiap tengah malam hingga siang bolong. Akibatnya, alat vital yang mestinya jadi mahkota kebanggaan wanita dan digandrungi kaum pria itu terpaksa tidak berharga sama sekali. Bau yang keluar benar-benar busuk, bahkan baunya menyebar dalam radius belasan meter. Terdorong rasa penasaran yang teramat kuat, suatu malam penulis secara diam-diam menyambangi rumah megah yang mulai tak terurus itu. Rumah yang berada tidak jauh dari jalan raya itu memang terlihat muram, kehilangan nilai artistiknya. Selain cat temboknya sudah mengelupas di sana-sini, plafon yang terbuat dari kenwood juga sudah jebol di beberapa bagian. Di halaman depan maupun halaman belakang, rumput sudah bala, sangat bala sekali. Begitu pula sebagian ranting pohon belimbing Bangkok sudah menerobos ke lubang ventilasi jendela. Pernak-perniknya juga sudah terpatah-patah dan banyak yang rontok, juga tidak ada lagi perabotan luks di dalamnya. Ternyata selain dikarenakan bangkrutnya bisnis rotan, sebagai imbas peraturan pemerintah tentang syarat-syarat ekspor rotan ke luar negeri, sisa modal yang ada tersedot juga buat ikhtiar pengobatan sang istri. Kini suami istri tanpa keturunan itu hidup dari hutang di sana-sini, sehingga tak mampu lagi untuk beli cat tembok. Ketika kami tiba di rumah megah namun kumuh itu, si wanita malang sudah dalam proses pemulihan. Nanah kentalnya sudah tidak keluar lagi dan tidak tercium bau busuk dari balik pakaian yang dikenakannya. Namun, tubuh Nyonya Ratina, 45 tahun, sangat menyedihkan. Tubuh yang dulu padat berisi itu kini layaknya sosok jelangkung hidup. Ya, hanya menyisakan tulang terbungkus kulit. Kecantikan wajahnya seperti yang tampak pada foto di Puguratu, samping bupet, sudah tak tersisa sama sekali. Tulang-tulang pipinya bertonjolan, dengan tatapan mata sangat menyedihkan. Wajah itu masih menyimpan sisa-sisa penderitaan teramat pahit. Selama hampir 2 tahun, sebuah rentang waktu sangat menjemukan serta membuat alas berubah menjadi gelap. Tapi yang patut untuk dijadikan pelajaran, di tengah situasi sulit yang berlarut-larut, Ratina tetap tabah, bahkan sangat pasrah. Tak pernah terlintas sekalipun dalam benaknya untuk menempuh jalan pintas yang sesat. Kan ada tuh ya orang kaya banget tiba-tiba jatuh, pluk. Lalu dia berusaha membangkitkan kejayaannya, tapi dengan cara yang salah, yaitu umpamanya buat pesugihan, apa segala macam lah yang kagak bener. Tetapi tidak dengan Ratina sebagai mantan santri dari salah satu pesantren putri terkemuka di Kabupaten Cirebon. Ratina yakin kalau penderitaan yang dialaminya itu bakal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakal dipetik di akhirat kelak. Tuh, santri begitu tuh. Sehingga ketika diminta menceritakan kembali kesengsaraannya sebagai korban santet, Ratina berkali-kali menolak. Tapi setelah dipastikan bakal dijaga kerahasiaan identitas diri dan keluarganya, serta identitas orang yang berbuat jahat padanya,
Ratina maupun Imron 47 tahun sang suami berangsur-angsur memahaminya dan bersedia untuk memflashback sampai kepada hal-hal kecil yang pernah dialaminya, dan dianggap ini suatu pelajaran yang sangat penting. Sedikit pun kami tak menyangka, di era yang serba modern ini, ternyata masih ada orang yang menggunakan santet untuk mencelakai sesama manusia. Ratina memulai kisahnya. Penderitaan yang dialaminya hampir selama 2 tahun sangat sulit untuk digambarkan. Dia yakin semenjak terlahir di alam panah ini sampai umurnya yang sudah kepala 4, belum pernah mengalami penderitaan seberat itu. Penyakit aneh yang disebabkan serangan santet itu berawal dari usaha rotan yang dilakoni Imron, sang suami. Memang wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sudah lebih dari 2 dasawarsa dinobatkan sebagai sentra bisnis rotan terbesar di Jawa Barat. Dan Imron adalah salah seorang pengusaha rotan yang cukup diperhitungkan. Sejak era tahun 90-an, perusahaan rotan milik Imron sudah merekrut 5 karyawan tetap dan 10 karyawan magang. Mereka bekerja mulai pagi hingga menjelang waktu isya. Modal awal dia peroleh dari pembangkan. Kalau sekarang ibaratnya UMKM tuh yang ada di BRI, kalian sudah pada tahu. Dan secara bertahap mengurangi pinjaman modal perbankan itu sampai akhirnya tinggal landas sekitar tahun 1995. Artinya dia tidak menggunakan jasa perbankan lagi karena sudah bagus usahanya. Dengan 100% modal sendiri, secara otomatis laba bersih yang diraup per bulannya jauh lebih besar karena tidak ada kewajiban buat bayar bunga bank. Seiring itu pula tuh, jumlah karyawan tetap bertambah setiap periodiknya. Mekanisme usaha yang diterapkan Imron sangat sederhana. Menetapkan status karyawan pun sangat ringkas. Dimulai dari karyawan lepas dan karyawan tetap. Karyawan magang yang sudah bekerja dalam rentang waktu tertentu dianggap punya dedikasi tinggi serta loyalitasnya terhadap perusahaan sangat kental. Maka secara otomatis direkrut menjadi karyawan tetap. Tidak seperti sekarang, outsourcing terus. Karyawan tetap itu pun bagi yang berdedikasi tinggi dan loyalitasnya sangat kental. Artinya loyalitas kental itu begini. Umpamanya masuk absen jam 7, tuh jam 6 udah absen masuk kerja. Pulang jam 3 sore, kagak pulang jam 3 sore dia mah pulangnya, jam 6 sore baru pulang. Tuh yang karyawan seperti itu akan dinaikkan statusnya ke bagian pemasaran. Tiap-tiap kenaikan status ini berkaitan sekali dengan nilai upah dan tunjangan serta fasilitas lainnya. Kalau kita dulu kagak begitu. Masuk absen jam 7, masuk kerja jam 8 baru pada masuk, merokok dulu di luar. Terus pulang jam 3, jam 2 udah pada pulang. Yang lain udah jadi supervisor, kita mah masih jadi staff terus sampai tua. Ada seorang karyawan namanya Sam, 40 tahun, di mata Imron punya nilai lebih dibanding karyawan tetap lainnya. Pria beranak 2 asal Jatibarang Indramayu ini tercatat sebagai karyawan tetap yang punya masa kerja paling lama. Di samping itu, Sam punya dedikasi tinggi serta sangat loyal kepada perusahaan. Ditambah pendidikan formal yang lumayan bagus, yaitu Diploma 3, dikarenakan sudah memenuhi seluruh komponen yang disyaratkan sejak 1995. Sam dinaikkan statusnya menjadi karyawan bagian pemasaran bersama-sama 2 karyawan bagian pemasaran yang sudah lebih dulu, yaitu ada Iwan 46 tahun dan Jajang 42 tahun. Mulai triwulan pertama atau 3 bulan pertama tuh, Sam kebagian tugas mengawal pengiriman rotan hingga ke pengepul besar atau perusahaan eksportir di Jakarta. Tugas tersebut terus di-rolling secara periodik. Iwan bertugas mengurus surat-surat berkaitan proses ekspor ke Eropa. Sedangkan Jajang bertugas juru tagih ke pihak perusahaan eksportir. Sampai tahun kedua, saya merasa sangat puas dengan cara kerja Sam dan 2 karyawan pemasaran lainnya. Tapi bertepatan dengan meletusnya reformasi dalam upaya menurunkan Soeharto sebagai presiden, sedikit demi sedikit ada suara-suara sumbang yang masuk ke telinga saya. Suara sumbang itu tertuju kepada cara kerja Sam, Kenang Imron.
Pada awalnya suara-suara sumbang itu hanya dianggap sentimen biasa di lingkungan sesama karyawan. Apalagi suara sumbang yang paling santer justru ditiupkan Jajang, yang notabene-nya rival Sam. Ya kalau kata orang saing-saingan dah buat cari muka, tapi tidak begitu. Pernah sewaktu-waktu Imron diajak jalan oleh Jajang untuk menjebak Sam. Dalam perjalanan ke Jakarta, setibanya di Jatibarang secara disengaja, Jajang membelokkan Toyota Kijang yang dikemudikannya memasuki sebuah gang dan berhenti di depan rumah besar yang baru selesai dibangun. Nah, sambil tetap duduk di balik kemudi dan hanya sedikit menurunkan kaca jendela kemudi di sampingnya tuh, Jajang menjelaskan kepada Imron kalau rumah besar itu milik Sam. Padahal rumahnya yang dulu berada di pinggir tanggul Sungai Cimanuk. Meski sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, namun Imron berusaha untuk tetap berbaik sangka. Dalam pikirannya mungkin Sam mampu membangun rumah sebesar itu berkat kemampuannya mengatur gaji yang diterima dari perusahaan. Atau mungkin uangnya sebagian didapat dari menjual tanah warisan. Imron tidak pernah tahu apakah Sam punya warisan atau tidak. Yang dia tahu, Sam adalah karyawan bagian pemasaran yang ulet dan lincah. Tapi rasanya mulut udah pada berbusa ngomong lu dari tadi. Saya janji besok saya akan melanjutkan kisahnya. Masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.